الله أكبر الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai surat Al-Kahfi dengan bunyi ayat Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah memuji dirinya sendiri. Maha suci Allah yang telah menurunkan sebuah kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin jamaah salat maghrib, para pendengar mau'izah di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar Serambi FM dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, memberikan waktu untuk kita salat berjamaah di masjid yang mulia ini atau di masjid-masjid yang lain, juga di menasah-menasah yang ada di Aceh ini. Semoga ibadah kita salat berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilipat gandakan 25 kali atau 27 kali dibandingkan dengan kita salat sendirian. Mudah-mudahan amalan baik kita makin hari makin bertambah banyak. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau amalan baiknya berat, dia hidup dalam kehidupan yang berbahagia. Demikian firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sebaliknya, mereka yang kurang amalan baiknya, tidak berat amalan baiknya, maka orang itu akan hidup di dalam neraka. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala, di mana dibilang dalam Al-Qur'anul Karim yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, dalam hari raya kita bertamu ke beberapa rumah. Kita diterima dengan jamuan yang terbaik yang ada pada orang itu. Rumah ini, jamuannya ini
Rumah yang itu jamuannya lain lagi. Itu semuanya yang terbaik. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka itu memberi nafkah, memberi infak, memberi hidangan kepada kita, baik di waktu dia kaya maupun di waktu dia miskin. Kita pergi ke rumah orang Aceh, orang kaya, dia suguhkan makanan yang enak. Kita pergi kepada rumah orang miskin, diberikan juga makanan yang terbaik yang ada padanya. Kemudian dia terima kita dengan tidak mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati kita. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidh. Dia sembunyikan kemarahannya, padahal dia marah pada kita, tapi di hari raya kita datang ke rumahnya, dia terima dengan wajah yang berseri-seri. Dia sembunyikan kemarahan itu dalam hati. Dan lebih dari itu, wal 'afina 'anin nas. Dia memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah kita kerjakan terhadap orang itu. Mudah-mudahan kita dalam kehidupan sesudah Idul Fitri 1446 Hijriah ini tidak ada lagi sesuatu yang kita simpan di dalam hati. Semuanya telah kita maafkan atas berbagai kesalahan yang pernah dilakukan orang lain kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Demikian harapan kita kepada diri kita pribadi, juga kepada para pendengar yang mulia. Hadirin yang berbahagia, sambil kita duduk beriktikaf, sambil kita duduk menunggu waktu Isya, marilah kita bacakan beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim. Kita terjemahkan dengan pengetahuan yang ada pada kita, pengetahuan yang banyak ada pada cendekiawan Muslim, ada pada tengku-tengku di Dayah. Kalau kita tidak tahu, mari kita tanyakan kepada mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai surat Al-Kahfi dengan bunyi ayat Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allah memuji dirinya sendiri. Maha suci Allah yang telah menurunkan sebuah kitab. Apa itu sebuah kitab? Kitab itu Al-Quranul Karim. Ala abdihi, kepada hambanya. Siapa hambanya itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya, dan hambanya itu akan memberitahu kepada umatnya ini baik, itu buruk, ukurannya Al-Quranul Karim dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kemauan kita. Kemauan kita kadang-kadang hari ini yang baik, besok lain lagi yang baik. Tetapi Al-Quran mengatakan ini baik, dari dulu baik sampai sekarang baik juga. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum, jangan berlebih-lebihan. Apakah itu baik? Dari dulu baik sampai sekarang. Kalau kita datang ke dokter, mengatakan, Bapak jangan minum air manis banyak, karena Bapak sudah ada gejala diabetes.
Apa itu diabetes? Kencing manis. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Semua doktor mengatakan demikian. Mereka telah bertahun-tahun belajar ilmu kedokteran. Itu yang dinasihatkan kepada pasiennya. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Allah tidak menurunkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu bengkok atau bertentangan satu sama lain. Di ayat ini begini, di ayat itu begitu. Tidak. Kalau di ayat itu begitu, di ayat lain juga menjelaskan seperti di ayat yang ada itu. Itulah Al-Quran yang dia tidak bertentangan satu dengan yang lain. Dan tidak bertentangan, ayat Al-Quran itu 6.000 lebih. Tidak bertentangan satu sama lain. Kemudian Al-Quran itu sudah 1.400 sekian, sudah 15 abad, sudah tidak ada orang yang menemukan ayat ini bertentangan dengan ayat itu. Bahkan kita mendapat berita banyak orang-orang yang dulunya marah atau benci kepada Al-Quranul Karim, akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam karena dia mempelajari Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita sambung. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Qayyiman itu adalah memberi bimbingan yang lurus. Bimbingan itu tidak berputar-putar. Bimbingan dalam Al-Quran misalnya, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu sendiri dan anak-anakmu dari api neraka. Sekarang banyak sekali anak-anak yang tidak melaksanakan salat kalau tidak diingatkan. Tugas kita orang tua mengingatkan bahwa waktu salat zuhur sudah masuk. Waktu salat maghrib sudah masuk. Dan waktu salat maghrib itu pendek. Jangan kamu duduk di warung kopi, lantas maghrib itu habis, kemudian masuk waktu Isya. Kita tugas mengingatkan. Adapun yang memberi petunjuk kepada orang itu bukan kita. Yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qayyiman, bimbingannya lurus. Liyunzira ba'san syadidan min ladun, dan memberi kabar yang tidak menyenangkan berupa siksa. Dari siapa siksa itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ladunhu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau siksa datang dari Allah, kepandian kita tidak bisa menolaknya. Berapa banyak negara-negara maju kena banjir, padahal mereka tahu sekali bagaimana mengatasi banjir. Waktu ini terjadi, waktu akan datang terjadi lagi. Dari mana datangnya? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau datang dari Allah, dari Khaliq, makhluk tidak bisa menolaknya. Bukti hari ini banyak negara-negara maju kena banjir dan kena kebakaran yang kadang-kadang
tidak mungkin menurut pemikiran kita orang bodoh ini. Jadi karena orang kafir Quraisy, waktu akan turun Al-Quran, mereka berzina, berhubungan suami istri tanpa nikah. Mereka mencuri harta orang, mengambil harta orang semaunya. Padahal harta orang tidak boleh kita ganggu karena dia mencari sendiri, tidak minta bantuan kepada kita. Orang Quraisy menyiksa orang lemah. Sekarang terjadi pula bagaimana orang-orang Yahudi menyiksa orang Palestina karena mereka punya kekuatan, mereka menyiksa orang-orang yang lemah. Tapi Allah akan tetap membantu hamba-hambanya, dan hamba-hambanya juga minta bantu. Iyyaka na'bud, kepadamu kami menyembah. Iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta pertolongan. Itu selalu diucapkan dalam setiap salat. Mungkin satu hari berapa rakaat? 17 rakaat yang wajib, kita terus membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah ya Allah kami sembah, dan kepada Engkaulah ya Allah kami minta pertolongan. Kemudian tugas Al-Quran tidak memberi kabar buruk kepada orang-orang tertentu saja. Wa yubashsyiral mu'minin, memberi kabar gembira kepada orang yang mukmin, seperti kita yang telah meninggalkan pekerjaan kita, meninggalkan rumah kita, datang pergi beribadah di masjid-masjid, bukan di Masjid Raya Baitur Rahman saja, tapi di masjid-masjid yang ada di Aceh ini. Wa yubashsyiral mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat, melaksanakan perbuatan-perbuatan saleh seperti salat di awal waktu. Anna lahum ajran hasana, bagi mereka yang mengerjakan yang baik itu mendapat balasan yang setimpal dengan kebaikan yang dikerjakan itu. Makithina fihi abada, dia tetap tinggal nanti di akhirat dalam surga Jannatun Naim, dalam surga Al-Firdaus selama-lamanya. Berapa lama? Kita tidak tahu. Kalau kita di dunia ini ada permulaannya dan ada pula akhirnya. Tapi di akhirat kelak ada permulaan, akhirnya itu terletak di tangan Allah. Mungkin tidak ada akhirnya lagi, abad sepanjang masa di akhirat kelak. Jadi segera Allah mengatakan kalau siksa dinyatakan min ladunhu, darinya. Tapi kalau kabar gembira tidak diberitahukan darinya, tapi kita dapat memahami bahwa kabar gembira itu tentang masuk syurga itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat di ayat-ayat Al-Quran yang termaktub di surat-surat yang lain. Maka kita yang pendek ilmu ini sering bertanya kepada orang yang panjang atau malim atau orang yang alim, dia akan memberi petunjuk kepada kita dari ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ayat selanjutnya, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ayat keempat, memberi kabar buruk
kepada orang yang berkata. Apa mereka katakan? Kenapa diberi kabar buruk? Karena orang itu menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak betul. Di antaranya, ittakhazallahu walada. Allah menjadikan seorang anak laki-laki sebagai anaknya. Ayat ini pendek, dijelaskan oleh ayat yang lain yang termaktub dalam surat At-Taubah ayat 30. Wa qalatil yahudu, orang Yahudi berkata, Uzair ibnullah, Uzair itu anak Allah. Kenapa orang Yahudi mengatakan demikian? Kita tidak tahu. Mereka juga sebenarnya tidak tahu ada seseorang namanya Uzair dan dia adalah anak Allah. Orang Nasrani juga tidak mau kalah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Masihi, pengikut, mula-mula pengikut Nabi Isa, kemudian dia tidak ikut lagi Nabi Isa alaihissalam, mengatakan Al-Masih, Isa Al-Masih ibnullah. Mengatakan Isa Al-Masih itu adalah anak Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Masihi mengatakan Al-Masih anak Allah. Al-Quran menantang mereka. Kalau kamu orang baik, coba inginkan mati sekarang juga. Wahai orang Yahudi, coba inginkan mati sekarang juga. Nasrani juga inginkan mati sekarang juga. Tidak berani. Karena mereka tahu bahwa mereka pada hakikatnya bukanlah kekasih Allah. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang Quraisy bagaimana? Afa asfakum rabbukum bil banin. Apakah Allah telah memilih anak laki-laki untuk kamu, wahai orang Quraisy? Orang Quraisy kalau lahir anak laki-laki gembira sekali. Tapi kalau lahir anak perempuan mereka sembunyi. Itulah. Afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inasa. Dan kamu mengatakan Allah memilih malaikat. Malaikat itu perempuan menurut mereka menjadi anaknya. Jadi anak Allah menurut orang Yahudi laki-laki. Menurut orang Quraisy perempuan. Dari mana mereka tahu? Hanya dari angan-angannya. Tidak ada kitab suci yang mengatakan demikian. Kitab yang turun dari Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan, tidak pernah ada penjelasan bahwa anak Allah itu laki-laki atau anak Allah itu perempuan. Yang ada qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allahus samad. Allah tempat minta pertolongan. Lam yalid, tidak melahirkan. Walam yulad, tidak dilahirkan. Dia tidak melahirkan anak dan tidak dilahirkan oleh orang lain. Dia adalah esa sendirian. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Kenapa tidak sama? Karena dia khaliq. Yang ada ini apa? Makhluk. Makhluk tidak sama dengan khaliq. Yang diciptakan tidak sama dengan yang menciptakan. Zat yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuduhan-tuduhan orang kafir, Yahudi dan Nasrani, kemudian kafir Quraisy, itu ditolak oleh ayat itu. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada.
diberi kabar yang buruk kepada orang yang mengatakan Allah telah punya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Maka yang terjadi sekarang adalah orang-orang yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala hidup mewah. Mereka punya toko, mereka punya pabrik, mereka punya pesawat, mereka punya. Sementara orang yang menyembah Allah tidak punya seperti mereka. Punya juga pesawat, tapi tidak sehebat pesawat mereka. Bagaimana sikap kita terhadap keadaan begini? Allah memberi petunjuk pada ayat 5 surat Al-Kahfi berbunyi, "Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim." Mereka mengatakan Allah punya anak, Allah punya anak laki-laki, Allah punya anak perempuan. Ma lahum bihi min ilmin. Mereka tidak punya ilmu tentang itu, hanya dugaan-dugaan. Kalau kita tanya, kenapa kamu katakan demikian? Kami turut orang tua kami. Wala li abaihim. Juga tidak ada ilmu orang tua mereka yang mengatakan Allah itu punya anak. Kita mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun makhluk ini yang sama dengan Khaliq. Khaliq itu hanya esa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Allah punya anak, mereka katakan kepada siapa saja, maka jeleklah, alangkah jelek kalimat yang keluar dari mulut mereka. Pernyataan itu berlawanan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. In yaquluna illa kadhiba. Yang mereka katakan itu tidak lain adalah sebuah pernyataan dusta. Apa dusta? Allah punya anak. Anak Allah apa? Laki-laki. Allah punya anak perempuan. Dua-duanya dusta. Allah itu tidak punya anak laki-laki dan tidak punya anak perempuan. Demikian keadaan zaman diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu beliau berada di Mekah, di samping kanan, di samping kiri orang musyrikin yang tidak beriman kepada Allah. Nabi Muhammad ingin sekali orang Quraisy masuk Islam di saat itu juga. Maka fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Karena sedih Rasulullah melihat kaumnya yang didakwahkan untuk masuk Islam tidak mau masuk Islam. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Boleh jadi kamu bunuh diri karena kesal terhadap keadaan kaum-kaum yang ada dekatmu. Demikian keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang sebagai pengikut Rasulullah merasa sedih juga ketika mendengar di Aceh ini sudah ada hubungan antara laki-laki dengan perempuan di luar nikah. Itu namanya zina. Kita merasa sedih. Orang Aceh yang 100% beragama Islam, tapi ada juga zina di kalangan mereka. Dan yang paling menyedihkan kita lagi sekarang ini, kita dengar bahwa sudah ada hubungan sesama jenis. Apa hubungan sesama jenis?
seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut alaihi salam. Orang laki-laki berhubungan dengan orang laki-laki. Ini lebih berat lagi daripada orang laki-laki berhubungan dengan orang perempuan. Sudah ada di Aceh, ada berita demikian. Kita orang Aceh harus membasmi kejadian itu karena masih kecil. Kalau sudah besar, nanti susah kita basmi. Jadi Nabi Muhammad akan mencelakakan dirinya sendiri melihat kaumnya tidak mau masuk Islam. Kita ingin juga mencelakakan diri kita sendiri karena sudah ada zina di Aceh, sudah ada hubungan yang sama jenis di Aceh ini, LGBT. Demikian kata orang yang di sana memasukkan ajarannya ke orang Aceh ini. Al-Quran menjelaskan tadi, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Itu surat yang ke-6 dari surat Al-Kahfi. Dengar dalam surat Fatir ayat 8, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan kamu biarkan dirimu hasarat, bersedih siang dan malam karena kaummu tidak mau ikut apa yang kamu dakwahkan kepada mereka. Itu ayat yang ke-8 surat Al-Fatir. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Boleh jadi kamu akan mencelakakan dirimu sendiri karena mereka tidak mau beriman. Ayat ini lebih jelas daripada ayat yang saya bacakan tadi. Jadi ayat Al-Quran yang satu akan menjelaskan pengertian ayat-ayat Quran yang lain. Itulah Al-Quran. Satu sama lain menjelaskan, bukan satu sama lain paradok. Makin banyak kita membaca Al-Quran, dan makin banyak kita bertanya kepada tengku-tengku, para profesor-profesor yang ada di perguruan tinggi, kita makin hari makin bertambah ilmu. Marilah kita belajar terus menerus dari kecil sampai kita ke liang lahat. Mudah-mudahan kita menjadi orang Islam yang diterima amalannya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا